Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Firapuspa Ramadhani dari 1047 absen 22 SMA Negeri 5 Semarang. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang film Echinodermata. Kata Echinodermata berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu ada kata echino yang berarti landak dan kata derma yang berarti kulit. Jika diartikan, Echinodermata artinya adalah hewan berkulit duri. Semua Echinodermata hidup di pantai hingga dasar laut dengan kedalaman 6.000 meter. Echinodermata hidup bebas, berkeliaran, bahkan dia bersimbiosis komensalisme, yaitu sebagai hewan sebagai tempat berlindung bagi hewan lain. Dia juga disebut dengan hewan karnivora karena dia memakan hewan seperti polip, udang, kerang, kepiting, siput, dan bahkan dia memakan bangkai. Ciri-ciri Echinodermata: pada saat dia masih berbentuk larva, simetri tubuhnya adalah simetri bilateral. Namun seiring berkembangnya dia pada masa dewasanya, bentuk tubuhnya yaitu berubah menjadi simetri radial. Dia bersifat tripoplastik selomata, dia tidak mempunyai kepala, otak, dan segmentasi tubuh, namun dia memiliki silia-silia yang ada pada tubuhnya. Dia juga memiliki 5 buah simetri radial, dan pada lapisan tubuhnya dilapisi oleh epidermis yang diperkuat lagi oleh lempeng-lempeng kapur. Pada rongga tubuhnya berisi cairan-cairan yang mengandung sel-sel amoeboid. Cara reproduksi Echinodermata, yaitu Echinodermata berkembang biak secara seksual. Karena dia memiliki kelamin yang terpisah, yaitu ada individu jantan dan ada individu betina, maka fertilisasinya adalah eksternal. Namun, dia bisa juga bereproduksi secara aseksual, yaitu dengan pembelahan visi. Bagaimana? Caranya adalah, kita ambil contoh bintang laut. Dia memiliki 5 lengan. 2 lengannya sebelah sini mengalami pembelahan. Ada 3 lengan yang di sebelah kanan dan ada 2 lengan di sebelah kiri. Yang 3 lengan ini akan berkembang dan membentuk 2 lengan lainnya. Dan yang 2 lengan ini akan berkembang dan membentuk 3 lengan lainnya, dan mereka akan menjadi individu baru. Fisiologi: pada layar yang tertampil terdapat nutrisi, respirasi, transportasi, ekskresi, gerak, dan koordinasi. Pada nutrisi, alat pencernaannya telah berkembang baik. Respirasi, alat pernapasannya berupa papula, insang, kaki tabung, dan tentakel. Transportasi, alat peredarannya merupakan sistem radial tetapi telah mereduksi sehingga sukar diamati. Tidak memiliki organ ekskresi khusus. Alat geraknya berupa kaki ambulakral. Kaki ambulakral merupakan bagian dari sistem pembuluh air. Sistem pembuluh air terdiri atas madreporit, saluran batu, saluran cincin, saluran radial, saluran lateral, dan ampula. Koordinasi: sistem syaraf yang berkembang baik adalah serabut syaraf melingkar mulut dan serabut syaraf radial. Klasifikasi Echinodermata. Yang pertama adalah Asteroidea. Asteroidea atau yang kita kenal sebagai bintang laut memiliki 5 buah lengan. Namun ada juga yang memiliki lengan berkelipatan 5. Pada permukaan tubuhnya terdapat duri-duri, papula, insang kulit, dan pedicelaria. Epidermis memiliki sel kelenjar lendir, yang lendirnya berfungsi untuk melindungi tubuh. Contohnya ada Lynchia dan Luidia. Klasifikasi yang kedua yaitu Ophiuroidea. Ophiuroidea berbentuk seperti bintang laut, namun lengannya mengular. Kaki tabungnya tidak memiliki ampula dan alat penghisap. Lengannya rapuh dan mudah putus, namun akan segera ditumbuhi oleh lengan baru. Alat reproduksinya bersifat gonokiris, dan pembuatannya terjadi secara eksternal yang menghasilkan larva berbentuk simetri bilateral. Contohnya adalah Ophiomyxa. Oke, pada klasifikasi yang ketiga yaitu ada Echinoidea. Echinoidea atau yang dikenal dengan sebutan bulu babi, ia tidak mempunyai lengan namun memiliki duri-duri di sekitar tubuhnya yang dapat digerakkan. Dia bergerak menggunakan duri-duri tersebut. Pada spesies tertentu, duri-durinya ada yang mengandung racun, yaitu misalnya pada Asthenosoma. Dia bereproduksi secara generatif dan bersifat diesis atau alat kelamin gonokiris. Pembuahan sel telur dengan sperma menghasilkan larva yang bernama larva Echinopluteus. Contohnya adalah bulu babi.
Berikutnya yaitu ada Crinoidea. Dia dikenal dengan sebutan lili laut. Mengapa demikian? Karena bentuk tubuhnya bertangkai mirip bunga lili. Namun ada juga yang tidak bertangkai, disebut dengan bintang bulu, karena lengannya seperti bulu unggas. Dia hidup di daerah pasang surut, reproduksinya secara seksual dan bersifat gonokoris. Pembuahannya secara eksternal dan telurnya dilekatkan pada pinula. Telur menetas menjadi larva yang diberi nama larva pinakrinoid. Contohnya adalah lili laut. Dan yang terakhir adalah Holoturoidea. Dia dikenal dengan sebutan mentimun laut. Tubuhnya berbentuk silindris atau bulat memanjang. Dia berukuran 15-35 cm. Permukaan tubuhnya tidak keras dan tidak berduri. Ia suka membenamkan diri ke pasir sehingga yang tampak adalah bagian posteriornya saja. Dia bereproduksi secara seksual dan bersifat gonokoris. Dan pembuahannya terjadi secara eksternal. Contohnya adalah Cucumaria sp. Berikut ini adalah gambar dari struktur tubuh klasifikasi Echinodermata. Ada kelas Asteroidea, kelas Ophiuroidea, kelas Echinoidea, kelas Crinoidea, dan kelas Holoturoidea. Berikut adalah tabel klasifikasi Echinodermata. Ada kelas Asteroidea, kelas Ophiuroidea, Echinoidea, Crinoidea, dan Holoturoidea. Masing-masing dari mereka memiliki bentuk tubuh yang berbeda-beda, letak mulut dan anus yang berbeda-beda, dan tempat hidup yang berbeda-beda pula. Pada tabel di atas, kita bisa mengetahui ciri khas masing-masing dari mereka. Peranan filum Echinodermata ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Yang menguntungkan yaitu pertama, sebagai bahan makanan, contohnya teripang, bisa menjadi kerupuk teripang. Yang kedua, bisa menjadi pembersih ekosistem air laut. Yang ketiga, sebagai pupuk. Untuk peranan merugikannya, yaitu merusak struktur populasi hewan lain karena bintang laut makanannya berupa ikan termasuk kerang dan tiram. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.